Manifest Season 2 episode 11 bercerita tentang Ben dan TJ yang mendapat panggilan menemukan orang asing. Sementara Michaela menghiraukan panggilannya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Ben dan Michaela yang membahas soal 3 bayangan hitam yang dilihat Carl. Kemudian Ben menunjukkan buku yang baru dia pinjam. Menurut buku itu, aku melihat 3 arwah keluar dari mulut naga, keluar dari mulut binatang buas, dan keluar dari mulut nabi palsu. Ben takut jika perkataan Adrian itu benar soal semua ini adalah pertanda dan keajaiban. Michaela tidak setuju. Menurutnya panggilan cukup membantu dalam kebaikan. Kemudian Zeke bercerita kepada para pecandu soal hari kematian adiknya. Semuanya jadi kacau ketika ayahnya pergi dan ibunya melarikan diri hingga dia menggunakan obat untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk sekarang ini dia merasa tidak ada gunanya dalam pemulihan karena dia pikir mungkin sudah tidak punya banyak waktu lagi. Salah satu orang menyarankan Zeke untuk berdamai dengan orang lain dan juga dirinya. Sementara itu, Michaela mencoba berbicara dengan panggilannya. Dia merasa sudah mendengar dan melakukan semua panggilan itu sejak kembali dari 828. Dia yakin panggilan itu memiliki tujuan. Lalu apa gunanya setelah semua yang dilakukan tapi harus melihat orang yang dia sayangi mati kedinginan di depannya? Pria itu sudah bekerja keras dan selalu mendengar panggilannya. Dia tidak pantas menerima ini. Michaela perlu mengerti karena dia tidak ingin kehilangan iman. Jadi dia mohon jangan libatkan dirinya. Setelah itu dia berjalan, kemudian ada pencuri yang melarikan diri lalu mengejarnya. Orang itu mohon tidak menangkapnya karena hanya mencuri permen. Tiba-tiba Michaela mendengar panggilan, biarkan dia pergi. Lalu dia mengambil permennya dan menyuruh orang itu pergi. Setelahnya Michaela kembalikan permen ke toko. Pemilik toko berkata bukan itu yang dia curi tapi obat flu yang cukup banyak. Michaela menduga obat itu digunakan untuk memasak sabu. Kemudian dia menceritakan kejadiannya kepada Jared. Jared pikir mereka bisa menginterogasi anak itu untuk mengetahui yang sebenarnya. Dia akan membantu Michaela melacak anak itu. Scene selanjutnya Ben sedang menggendong bayinya yang menangis. Saat Grace yang menggendong dan bernyanyi, ternyata bayinya diam. Grace menjelaskan kalau lagu itu berasal dari Carl. Tiba-tiba Ben mendapat panggilan semacam kereta seolah dia akan mati. Sementara itu TJ dan Carl berjalan. Kemudian TJ mendapat panggilan melihat gambar burung phoenix. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah dan menceritakannya. TJ menjelaskan semacam potongan kecil kaca yang datang bersama dan membentuk burung besar. Carl berkata burung phoenix mewakili kehidupan dan kelahiran kembali. Ben pikir panggilan dia, Carl dan TJ terasa seperti malapetaka dan kesuraman. Grace harap bukan untuk keluarganya. Dia pikir potongan gambar yang dilihat TJ seperti mozaik. Beberapa stasiun kereta bawah tanah memiliki mural besar itu. Carl berhasil mencari gambarnya lalu Ben dan TJ segera mengecek lokasinya. TJ khawatir kalau bayangan yang dilihat Carl itu sesuatu yang mengerikan akan datang. Setelah sampai mereka melihat gambar burung phoenix. Lalu ada pria yang mencoba bunuh diri dengan cara melompat ke rel kereta. Untungnya mereka berhasil menangkap pria itu. Di sisi lain Zeke sedang melakukan pemeriksaan oleh Sanvi. Sanvi percaya pada eksperimennya. Jadi harus menjaga radang dingin dalam pengecekan sampai dia menyempurnakan formulanya. Zeke khawatir karena menurut Aljuras panggilan adalah satu-satunya jalan untuk selamat dari tanggal kematian. Sedangkan yang lainnya adalah jalan menuju bencana. Menurut Sanvi ada begitu banyak penyakit mematikan dan ada obatnya. Tapi kenapa ini berbeda? Setelah dia mencari cara membalikan anomali DNA, mereka bisa kembali hidup normal tanpa panggilan dan tanggal kematian. Sementara itu Jared dan Michaela pergi ke bis depot.
Mereka minta izin bertanya kepada supir bis mengenai seorang anak muda yang naik bis dengan terburu-buru. Supir itu berkata dia tidak ingat semua penumpang bisnya. Kemudian mereka meminta rekaman CCTV bis. Scene kembali ke Zeke yang baru selesai MRI. Ibunya datang karena penasaran dengan kondisi anaknya. Zeke berbohong kalau dia sedang mengobati luka bakar. Ibunya khawatir karena hanya Zeke yang dia punya. Dia merasa beruntung memiliki anaknya yang kembali dan melihat anaknya bahagia bersama Michaela. Setelah berpamitan, Sanvi berkata hasil MRI tidak seperti yang dia harapkan. Ada beberapa kerusakan baru pada otot. Dia yakinkan tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Di sisi lain, Mikami melihat hasil rekaman CCTV bis yang didapat dari Michaela. Mereka telah berhasil menemukan anak itu. Sementara Ben dan TJ menanyakan kondisi pria yang coba bunuh diri. Dokter berkata hanya goresan dan memar, tidak ada yang serius. Ben yakin orang itu bukan penumpang. TJ heran mengapa panggilan membawa mereka menyelamatkan orang asing. Kemudian mereka mengambil sebuah kotak musik yang dimiliki orang itu. Setelah diputar, ternyata lagunya sama seperti yang dinyanyikan oleh Grace yang dipelajari dari Cal. Scene berganti ke Jared dan Michaela yang menemukan anak itu di sekolah. Mereka bertanya siapa bosnya. Anak itu berkata tidak tahu kalau orang itu memasak sabu. Dia hanya tahu namanya adalah Jojo dan Traitree. Sementara itu Cal dan ibunya menjenguk Zeke. Kemudian Ben datang dan menyuruh Cal berbicara dengan TJ soal lagu pengantar tidur yang mungkin adalah panggilan. Saat Grace bernyanyi, Zeke mengenal lagu itu karena ayahnya punya kotak musik kecil yang digunakan untuk membuat lagu pengantar tidur mereka. Zeke belum pernah melihat ayahnya sejak ayahnya pergi beberapa bulan setelah adiknya meninggal. Ben beritahu ke Zeke kalau ayahnya sebenarnya ada di lantai bawah rumah sakit. Di sisi lain, Mikami menjelaskan kalau mereka mendapat akses ke daftar pembayaran Traitree. Ternyata cocok dengan sebagian besar pencurian obat flu di 5 wilayah. Mereka mencuri barang, mengantar mereka di bis, kemudian seseorang datang mengambilnya. Jadi anak-anak tidak bisa menghubungi dealer karena tidak pernah melakukan kontak langsung. Sementara identitas Traitree adalah Jess Baylor. Orang itu tertangkap karena membeli pupuk dalam jumlah besar. Dia dibebaskan 4 bulan lalu tepat ketika perampokan dimulai. Jared berkata dia punya kenalan yang berhutang budi kepadanya yang bisa membantunya menemukan Jess Baylor. Kembali ke scene rumah sakit. Ben menjelaskan soal panggilan yang membawanya menemukan ayah Zeke. Zeke berkata panggilan hanya buang-buang waktu. Ayahnya sudah tidak ada hubungannya dengannya bertahun-tahun lalu. Ben mengerti Zeke marah, tapi ayahnya terlihat punya banyak penyesalan. Zeke tegaskan ayahnya tidak seperti Ben ketika anaknya terluka. Ben menjemputnya lalu mengatakan kau akan baik-baik saja. Sedangkan ayahnya menyalahkan masalah kepadanya ketika adiknya meninggal. Saat Zeke hancur berantakan, ayahnya tidak ada dan pergi sampai sekarang belum melihatnya. Dia tidak akan menghabiskan sisa waktunya untuk ayahnya. Ben pikir mungkin sudah saatnya Zeke memaafkan sehingga Zeke dapat menemukan beberapa kalimat akhir hidupnya. Sementara itu TJ menunggu pria yang diselamatkan dan membahas soal kesempatan kedua. TJ menceritakan soal ibunya yang bunuh diri. Dia akan melakukan apa saja untuk dapat melihatnya lagi. Dia yakin seseorang merasakan hal yang sama tentangnya. Pria itu berkata keluarganya sudah melupakannya karena dia meninggalkan mereka ketika mereka membutuhkannya. Kemudian Zeke datang dan TJ memberi ruang buat mereka berdua. Singkat cerita, Michaela datang ke ruangan Zeke tapi kosong. Lalu dia mendapat pesan dari Jared. Setelah itu Zeke muncul dan beritahu soal panggilan dan menemukan ayahnya. Dia memutuskan untuk pergi bersama ayahnya ke pantai Kluih. Michaela bertanya bagaimana perawatannya. Zeke menjawab sudah selesai dan menghentikan perawatannya.
Dia tidak ingin menghabiskan hari-hari terakhir di rumah sakit, tapi hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Michaela. Dia sudah berdamai dengan semua orang yang ditemui. Sekarang dia sudah sekarat dan dia telah siap. Sementara itu Sanvi ingin masuk ke ruangannya tapi akses ditolak. 2 orang security datang meminta Sanvi untuk segera pergi. Hak istimewa rumah sakit Sanvi telah dicabut. Di malam harinya Jared dan Michaela memantau rumah yang diduga tempat memasak sabu. Selama menunggu, Jared memberinya sandwich kesukaan Michaela. Michaela mempertegas kalau dia bersama Zeke sekarang. Jared tahu itu dan dia bahagia melihatnya. Dia menjelaskan kalau dia senang menangani kasus bersamanya bukan berarti ingin kembali bersama Michaela. Mungkin setelah ini Jared dan Zeke bisa berteman. Michaela menjadi sedih. Dia menjelaskan kalau Zeke sedang sekarat. Kembali hidup butuh pertaruhan. Berapapun lama kita pergi adalah berapa lama kita hidup. Michaela yakin panggilannya untuk Zeke bukan buat pengedar. Pembicaraan mereka terhenti ketika melihat supir bis masuk ke dalam rumah. Lalu Jared melapor dan minta bantuan. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam. Jared mengejar orang yang melarikan diri. Sementara Michaela menemukan dapur mereka lalu memborgol supirnya. Kemudian Michaela kembali mendengar, "Bebaskan dia." Jess berkata, "Kau tahu ada neraka untuk dibayar. Rasa sakitnya akan menjatuhkanmu." Michaela menghiraukan panggilannya lalu memborgol tangan Jess Baylor. Sementara itu Ben dan Grace menikmati makan es krim bersama. Ben mengatakan selama ini dia jarang menghabiskan waktu bersama keluarga karena dia terus mencari dan memahami segala sesuatu. Jadi dia pikir hanya akan mendengar dan mengikuti panggilannya saja. Dari situ dia akan mendapatkan jawabannya. Di sisi lain, Michaela mengatakan soal panggilan biarkan dia pergi tapi tidak dia lakukan. Jared pikir Michaela membuat pilihan yang tepat. Setelah itu Michaela pulang. Zeke berkata hampir sepanjang hidupnya adalah tentang penyesalan dan kesedihan. Dia tidak ingin mengakhiri seperti itu. Kemudian dia mengajak Michaela menikah dan Michaela pun mau. Di akhir cerita, Ben dan Cal membahas soal bayangan hitam dan yakin akan mengetahuinya. Ben teringat perkataan ibunya, yaitu semua hal bekerja bersama untuk kebaikan. Setelah Ben pergi, Cal kembali melihat 3 bayangan hitam yang ternyata adalah 3 orang pengedar. Episode ini pun selesai. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.